Niu Shurong. Pergi. Kenapa kamu pergi? Kamu sudah di sini. Pergi saja dan sapa dia. Kamu tidak mau. Apa kamu sudah menyapanya? Mau menyapa apa? Dia sekarang cukup menyedihkan. Coba lihat apakah kamu bisa membeli 1 atau 2 potong baju. Bantu dia. Shurong. Kamu sudah menjadi direktur pabrik garmen selama bertahun-tahun. Kualitas bahan ini, kamu tidak bisa membedakannya. Sulit menjual kualitas seperti ini. Tapi aku juga tahu. Aku bekerja sendirian. Cukup sulit. Kamu juga punya temperamen yang buruk. Manajer pabrik tidak bermaksud untuk melepaskanmu. Kamu bersikeras untuk pergi. Jika kamu masih tinggal di Guangli, usia yang baik juga seorang direktur. Tidak perlu keluar dan menderita seperti ini. Kalau tidak, aku akan kembali. Tolong minta bantuan manajer pabrik. Biarkan kamu kembali. Tidak. Kamu belum makan? Kamu lapar? Ini yang baru saja kami. Bakso yang diambil dari restoran. Masih hangat. Kalau tidak keberatan, makanlah sedikit. Xin Mei. Maksudku baik. Apa ini bakso favoritmu? Xin Mei tidak perlu. Aku membawa makanan untuk Shurong. Zhao Zibo, kenapa kamu di mana-mana? Baiklah, kalian bicara dulu. Aku ada urusan lain di ruang dansa, jadi aku pergi dulu. Ruang dansa bukan untuk si bungsu. Apa kamu berencana mengabaikanku? Kupikir kamu tidak mau berbicara denganku lagi. Kamu berhenti dari pekerjaanmu di pabrik garmen. Bisnis kecil, tapi aku tidak memberitahumu. Bukankah kamu bertanya padaku? Apa kamu masih membenciku karena kejadian sebelumnya? Tidak. Aku sebenarnya bersyukur padamu. Terima kasih padaku. Kalau bukan karena kamu membangunkanku, sekarang aku tidak tahu akan jadi apa. Sangat bagus. Shurong, kamu belum berubah. Kamu masih Shurong yang sama seperti dulu. Jadi apakah kita masih berteman? Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan putus denganku? Tentu saja tidak. Aku ingin putus denganmu. Aku juga bisa membawakanmu makanan. Itu saja. Makanan hari ini tidak cukup. Tidak mungkin aku. Aku akan membuatkanmu besok. Kamu suka making API? Ya, kamu perlu masak lebih banyak. Aku sangat lapar akhir-akhir ini. Oke. Fang, jangan taruh barang-barang ini dulu. Zibo dan Zhao Na mengambil barang baru. Mari kita gantung itu. Bagus. Shurong, ada satu hal yang ingin kamu ketahui. Katakanlah, kamu harus memberitahuku apakah aku bertanya atau tidak. Aku pergi ke tempat dansa tadi malam. Tebak siapa yang aku lihat? Siapa yang kamu lihat? Aku melihat Qi Wei dengan seorang gadis kecil. Mereka pulang bersama. Sangat mesra. Mungkin sedang dalam perjalanan. Jangan dengarkan angin dan hujan. Apa maksudnya? Aku dengar dari kakak ketiga. Beberapa hari, kamu bilang Tuhan punya mata. Kamu bahkan tidak perlu berurusan dengan Zhao Ximei. Selalu ada orang yang datang setelahmu. Mari kita pindahkan bangku kecil. Mari kita tonton pertunjukannya. Aku memberitahumu, kamu tidak mengerti situasi sebenarnya. Jangan takut untuk mengatakannya. Kembali dan buat masalah untuk Qi Wei lagi. Kamu dengar itu? Kamu bilang kamu pantas diganggu. Kamu tidak punya pekerjaan lagi, kamu hanya membersihkan kios. Masih memikirkan Qi Wei. Kenapa Qi Wei tidak memikirkanmu? Zhao Ximei ada di sini, jangan bicara sembarangan. Lihat suasana hatiku. Aku tidak ada kegiatan di rumah di akhir pekan. Datang saja dan lihat apakah ada yang bisa aku bantu. Ini akan dibongkar ya. Jangan bergerak. Biarkan saja, jangan memperburuk keadaan. Shurong, aku hanya ingin bertanya. Ketika aku kembali, aku pikir parfummu harum sekali. Aku ingin tahu di mana kamu membeli parfum itu. Aku tidak pernah memakai parfum.
Ini dia barang baru sudah datang. Ayo, 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 ayo. Taruh di sini, taruh di sini. Lihat, lihat, lihat. Lihatlah. Lumayan. Bukankah ini pakaian Guangli? Ya. Ini adalah properti umum Guangli. Bagaimana kamu bisa membawanya keluar? Menjual di jalanan. Aku tahu aku akan bertemu dengan orang sepertimu. Aku memberitahumu. Ini disetujui oleh manajer pabrik. Shurong juga mengeluarkan uang. Ini disebut membantu pabrik menangani produk cacat dan tidak laku. Aku masih menunggu bonus di akhir tahun. Datang dan ini. Berapa harganya? Yang ini. Bagaimana kalau 30? 30 boleh. Yang ini pasti membuat orang terlihat sangat cerah. Bos mau 2 ini. Oke, 2 ini ya. Ini. Tunggu sebentar. Oke. Kenapa kamu cemburu? Jangan cemburu dengan ini. Halaman belakang kebakaran. Masih ada waktu buat jalan-jalan? Maksudnya apa? Apa itu api halaman belakang? Masalah ini. Shurong nggak ngasih tahu kamu. Kalau ada yang mau bilang-bilang aja, kalau ada yang mau kentut-kentut aja. Ini yang kamu suruh aku bilang. Bilang aja. Kamu mau hari-hari ini oke? Ya udah pergi aja ke ballroom dan lihat. Akan ada hasilnya. Ayo pergi. Belum tidur. Nunggu kamu. Sama siapa kamu pulang malam ini? Teman, Teman siapa? kamu nggak tahu. Aku tahu semua teman kamu. Kalau aku nggak tahu, aku mau kenal kamu. Siapa itu? Namanya Jingjing. Cewek yang sering ke dance hall. Dance Academy. Kalau kamu benar-benar mau tahu, nanti aku kenalin kamu. Aku kenalin kamu ke... Kamu memang jujur dan toleran. Jangan pikir kamu pura-pura sekarang. Tampang bersih dan polos. Aku percaya hubungan kalian berdua. Nggak ada apa-apa. Kalau benar-benar nggak ada masalah, kalian berdua akan dekat banget. Ayo jalan bareng. Jalan bareng dekat-dekat gini. Hari ini terakhir kalinya. Nggak akan ada lagi. Kamu cuma perlu percaya sama aku. Ya udah kamu sumpah. Aku sumpah ini terakhir kalinya. Masih nggak bisa sumpah ya?
Shurong, kenapa kamu kumpulin begitu cepat? Nggak ada usaha tinggal di situ jadi dibersihin aja. Hari ini dinginnya, orang-orang nggak mau jalan-jalan. Wajar kalau usahanya berkurang. Nggak bisa selalu kayak gini. Kamu harus memikirkan cara untuk dirimu sendiri. Ribuan hal lain. Aku akan datang. Terikat. Shurong membawamu ke suatu tempat. Kamu mau kemana? Ikut aku. Ya simpan dulu barang-barangnya. Aku mengunci mobil. Transfer toko. Toko Shurong ini. Aku sudah mempelajarinya. Lokasinya sangat bagus di jalan ini. Dan ada beberapa pabrik di depan. Setelah pulang kerja semua orang harus melewati sini. Lihat pintu ini. Terang dan mencolok. Aku juga sudah melihatnya di dalam. Setelah dirapikan pasti akan terlihat bagus. Bagaimana dengan Shurong? Berapa harganya? Ini mungkin sekitar 40.000 atau 50.000. Ada apa? Lupakan. Kenapa? Aku tidak punya uang sebanyak itu. Shurong uang bukan masalah. Bukankah ini aku? Selamat. Sangat mengesankan. Kamu sekarang bosnya. Shurong tolong lakukan yang terbaik. Pabrik tidak akan lagi menguntungkan. Aku akan keluar dan mengikutimu. Lalu kenapa kamu tidak cepat-cepat cari muka dengan New Shurong? Ya, kamu harus beli 2. Dukung. Oke, aku sangat senang kalian bisa datang. Masuk dan lihat-lihat. Aku akan memberikannya kepada kalian. Benarkah? Ayo. Datang dan lihat-lihat. Toko baru buka. Banyak baju ambil saja secara acak. Visi yang bagus. Sangat mengesankan. Lihat-lihat saja. Kamu benar-benar sangat dermawan. Berikan padaku. Aku akan kasih kamu beberapa yang kamu suka. Beneran? Dongfang kamu baik banget. Gak gampang buat Shurong buka toko. Kamu masih aja suka yang murah-murah. Aku cuma ngomong aja. Kenapa Zhao Ximei nggak datang? Siapa yang tahu dia bilang ada urusan siang ini. Harus kemana kalau ada apa-apa? Dia pengen lihat bisnis Shurong kita berkembang. Pilih atau enggak? Kalau nggak pilih, aku nggak kirim. Pilih. Kamu harus kasih uang. Yang ini kelihatannya bagus. Yang ketiga pasti suka. Dia tahu apa? Kalau gitu aku coba cepetan. Meja nomor 5. Bos, aku mau ngomong sesuatu. Qian Shurong dikembalikan. Kamu juga khawatir? Istriku bilang. Dia bilang mau buka toko baju. Orang-orang seneng banget. Dari mana dia dapat uangnya? Pinjaman ban buat KPR. Dia gadaikan rumahnya. Bagus. Gak ada kenangan bagus dari rumah tua itu. Gadaikan aja. Bro, kamu tahu grup kita? Kenapa mereka panggil kamu bro? Kamu terlalu suka ngurusin. Anggap urusan orang lain kayak urusan sendiri. Aku bikin masalah buat diri sendiri. Setelah selesai nggak ada yang hargai kebaikanmu. Oke. Lakukan yang harus kamu lakukan. Berhenti kasih aku nasihat. Berani aku. Tapi menurutku, aku kagum sama Shurong. Aku biasanya nggak banyak bicara. Berani lakukan hal besar. Orang tua nggak berani, gadaikan rumah ke bank. Orang berani. Aku lihat dia. Bisa. Niara. Cepetan saudari-saudari. Cepetan. Eyo. Halo. Kalian masuk dulu dan duduk. Bir. Minum sedikit.
berkamuflase jadi domba kecil. Aku biasanya minta kamu minum sedikit. Kenapa kamu bilang banyak ke aku? Dia bilang ini. Gadis baik. Kamu cari mati. Tidak. Tolong biarkan aku hidup 2 tahun lagi. Kalian pada ngobrol. Minumannya datang. Bajunya bagus. Ya? Sangat bagus. Kalau gitu aku akan sering pakai nanti. Biasanya kalian cewek-cewek di mana beli baju? Toko-toko kecil di pasar. Baju di mall besar bagus. Terlalu mahal. Gak mampu? Aku lewat hari itu. Baru lihat toko baru buka. Bagus, bajunya bagus. Ya? Kalau gitu kasih alamatnya sekarang juga. Aku khawatir di mana beli baju. Aku lewat hari ini. Toko New Shurong. Lumayan ramai. Ya. Dia gadaikan rumahnya buat pinjam uang. Bagaimana kalau tokonya gak laku? Bukan berarti gak ada sisa apa-apa? Tapi gimana ya? Itu juga bisnis sendiri. Jadi bos sendiri. Bagus. Jujur aku iri sama dia. Kamu. Benarkah kamu berpikir begitu? Menantu perempuan. Kami tidak iri padanya. Bagaimanapun juga. Atau aku harus berkeliling sendiri? Aku tidak ingin kamu bekerja terlalu keras. Sejak itu tidak pernah lagi. Dia punya toko pakaian. Kamu punya aku. Aku punya kamu. Aku adalah wanita paling bahagia di dunia. Aku tidak pernah. Pernahkah kamu sebahagia orang-orang kulit putih itu? Bahagia? Sekarang aku punya kamu. Anak laki-laki kulit putihku baik-baik saja. Manisnya melebihi buah pir. Tidak ada masa depan. Kedepannya akan lebih baik. Tapi aku juga tahu. New Shurong cukup menyedihkan. Seorang wanita dengan anak. Jika aku ada waktu 2 hari ini, aku akan ke tokonya yang baru dan membeli beberapa pakaian. Mendukungnya. Bagus. Selamat datang. Kenapa kamu di sini? Aku datang ke sini. Tentu saja aku datang untuk membeli pakaian. Tapi karena kamu di sini, aku kira ini pasar sayur. Apa yang kamu bicarakan? Dongfang berhenti bicara. Ayo kita bekerja. Shurong, berapa harga baju ini? Aku benar-benar tidak mencari. Aku datang ke sini untuk membeli pakaian dengan tulus. Aku sudah mendengar tentang kamu. Lagi pula kamu adalah ibu dari Qi Shengnan. Meskipun Qi Wei tidak peduli padamu, aku harus datang dan membantumu. Baik, terima kasih sebelumnya. Tapi sebenarnya tidak perlu. Kamu urus bisnisku. Aku bilang, angin apa yang bertiup hari ini? Zhao Ximei ternyata berubah menjadi lebih baik. Menjadi orang baru. Ternyata Musang memberi salam tahun baru pada ayam. Niat baik yang tidak baik. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu di sini untuk menonton keseruan? Atau menunjukkan kasih sayang? Apakah kamu merasa bahwa kamu, pemenang dalam perasaan, datang ke New Shurong untuk mencari kepercayaan diri? Miskin Shurong. Aku bilang tidak perlu. Mengapa berpura-pura berbudi luhur? Bermain pura-pura tidak? Aku sedang berbicara dengan New Shurong di sini. Bukan urusanmu. Kebaikanmu dianggap wajar kan? Bukan urusanku. Apakah kamu pikir Qi Wei kamu? Aku setia padamu. Bagaimana aku mengingatnya? Tidak lama yang lalu Qi Wei kamu meminta anak ketiga kami untuk meminjam 30.000 yuan. Untuk apa dia meminjam uang itu? Benar?
Itu untuk Shurong kami membuka toko. Jangan bicara apa-apa, hanya saja Shurong kami punya tulang Dia punggung. tidak mau. Aku bahkan menggadaikan rumahku untuk membuka toko ini. Apa? Aku tidak membersihkan pantatku. Masih pamer di luar. Tidak memalukan. Kamu berbicara omong kosong. Ini tidak mungkin. Aku tidak percaya. Kamu tanya Shurong. New Shurong. Apa yang dia katakan benar? Bajumu bagus. Bagaimana? Desainnya bagus kan? Ya, edisi terbatasnya juga bagus. Apa yang kamu kenakan hari ini? Sangat berbeda dari sebelumnya. Milikmu juga terlihat bagus. Benarkah di mana kamu membelinya? Di Jalan Jingxing. Toko pakaian anak sapi itu. Bagus. Aku akan membawa kalian lain kali. Bagus. Jingjing. Kamu baru saja bilang baju kamu. Dari mana kamu beli? Itu toko baju Chalf. Jalan Jianxing. Kiwei yang rekomendasikan ke aku. Dia nggak bilang ke kamu? Zimia, baju di sana bagus banget. Ayo kita belanja bareng. Oke. Next time kita pergi bareng. Apa yang terjadi? Aku nggak tahu. Dia tanya aku beli bajunya di mana. Aku bilang ke dia. Apa yang terjadi? Apa aku ngomong sesuatu yang salah? Kamu ngomongnya bagus. Baiklah. Oke. Itu cuma hal kecil. Apa yang dimaksud hal kecil? Apa bohong ke aku itu hal kecil? Oke. Biar aku jelasin ke kamu. Aku nggak mau dengar penjelasanmu. Aku nggak mau dikelilingi sama kalian lagi. Bersatu buat bohongin aku. Anggap aku bodoh. Gak ada yang mainin kamu. Aku tahu. Aku seharusnya gak salahin kamu untuk ini. Tapi gimana aku harus bilang ke kamu? Kiwei, aku mohon. Kasih tahu aku yang sebenarnya. Apa kamu benar-benar mencintaiku? Apa kamu benar-benar mau Akan tetap sama aku selamanya? Tentu saja aku serius. Aku yakin itu benar. Aku juga pikir itu benar. Kamu akan nabung uang rokok, beli aku shawl. Apa yang aku nggak mau kamu lakukan? Kamu pasti nggak lakukan. Zibo pinjam uang kita. Kamu takut aku marah jadi nggak mau kasih pinjam. Tapi ini semua bohong. Kamu pernah sama aku diam-diam kasih Lausan. Memberikan uang kepada Shurong. Kamu membiarkan Dongfang menertawakanku di depan Shurong. Kiwei, kamu bilang. Bahkan jika aku melawan seluruh dunia, kamu akan selalu berada di sisiku. TAPI kenapa sensiap kali? Ketika aku bersama New Shurong, kamu akan berada di sisinya. Aku sudah bertarung dengan New Shurong seumur hidupku. Aku kalah setiap kali. Kupikir aku menikah denganmu. Tidak perlu bertarung lagi. Kita akan bersama selamanya. Tapi kenapa kamu membohongiku? Kiwei. Apakah aku kalah lagi kali ini? Apakah kamu meninggalkanku? Apakah aku kehilanganmu? Aku berjanji. Mulai sekarang aku tidak akan berkontak dengan New Shurong lagi.
Xin Mei. Aku tidak akan membuka studio dansa lagi. Aku mengikuti semua ini. Itu tidak akan penting lagi. Xin Mei, antara siapapun dan kamu. Aku berada di sisimu. Ini yang terakhir kali kan? Jangan bohongi aku lagi. Berhenti membohongiku. Shurong, kamu membuat pertunjukan besar. Setengah kota terkejut olehmu. Kamu anak kecil. Bos. Apa yang kamu sebut aku tadi? Kenapa kamu masih bercanda? Kamu masih anak kecil di usiamu. Oke. Parkiran besar ini sudah selesai. Aku tidak bisa bertahan di masa depan. Aku hanya akan mengikutimu. Hati-hati atau kamu benar-benar akan mengacaukan hidupku di masa depan. Paruh burung. Bos. Kamu bilang, benar-benar seperti situasi berubah seiring waktu. Siapa yang menyangka Niu Shurong? Dia orang paling keren di sini. Aku baru saja datang darinya. Pembukaan toko baru. Situasi itu. Bendera merah berkibar, dan petasan meledak-ledak. Pokoknya sangat spektakuler. Oke. Apa kabar? Jadi kamu tidak berencana ke sana? Aku tidak akan pergi menonton adegan di sini. Aku akan bantu lihat. Apa maksudmu? Aku benar-benar ingin memutuskan hubungan dengannya. Apa yang dikatakan orang tua itu harus dihitung. Hu CJ, aku pikir mereka berdua sekarang baik-baik saja. Benar-benar Anhui A8 Damai 1E80728. Begitu banyak tahun telah berlalu. Apa lagi yang tidak bisa kamu lewati? Perdamaian tidak mudah. Jangan bikin masalah. Katakan pada bayimu yang besar. Penampilan Xin Mei Naguangzi akhir-akhir ini tidak bagus. Dia punya temperamen yang begitu kuat. Sekarang. Sudahlah. Jangan mendekatinya lagi. Gosip. Baiklah. Kamu memberitahuku. Tenang saja. Tapi ya. Tidak ada tembok yang tak tertembus. Aku duluan pergi ke sana. Apa yang harus kita lakukan jika ini terus berlanjut? Minum angin barat laut. Gaji ini tidak bisa dibayar. Ya, lebih baik bekerja untuk Niu Shurong, ya kan? Bisnis Shurong semakin besar. Buka yang itu, rantai. Benarkah? Bukan? Lalu ayo cepat-cepat tentu saja. Kainku tadi. Bagaimana menurutmu?
Bukankah ini pembukaan toko baru New Shurong? Bukan berarti aku tidak tahu. Kamu bilang orang-orang, kok kamu bisa sabar banget sih? Aku punya kabar baik buat kamu. Komunisme datang lebih awal. Apa New Shurong? Ajak kita makan malam nanti. Beneran nggak sih? Makanan laut segar. Makan sampai kenyang. Kerja selesai. Kerja langsung pulang. Itu dia. Beberapa orang? Kurasa kamu sebaiknya jangan pergi. Aku nggak bilang aku mau pergi. Kalau aku sih malu buat pergi. Kamu bilang orang-orang, ini karir yang sukses. Tokonya besar banget. Beberapa orang, timnya aja gajinya nggak bisa dibayar. Ini aku, asam menyumbat hatiku. Aku benar-benar nggak bisa menelannya. Kalau nggak bisa ditelan. Tapi kamu harus makan lebih banyak. Lihat deh kamu kurus banget. Kayak monyet gitu. Kamu ngomong apa sih? Kalian masih ketawa aja. Jangan lihat aku kurus, aku kuat kok. Nanti aku ajarin kalian satu-satu. Masih ketawa. Gimana kamu minumnya? Aku senang ketemu saudari-saudariku. Aku minum lebih banyak. Pas kita semua ketemu, mereka semua masih muda. Waktu berlalu begitu cepat. Kamu cuma lagi emosional. Jangan pernah minum alkohol. Aku terlalu bersemangat sampai nggak peduli apa-apa. Ayo minum air. Aku belum bisa berhenti. Aku masih banyak kerjaan. Enggak, bukannya aku masih punya kamu. Aku nggak bisa selalu mengandalkan kamu. Aku bisa sendiri kok. Kamu pikir aku ngelakuin ini gratis? Kamu harus traktir aku makanan enak dan minuman pedas. Shurong, lo sudah lelah hari ini. Juga minum anggur. Lo terus berjuang. Tubuh ini nggak kuat. Tugas lo sekarang adalah pulang. Tidur. Ngomong-ngomong Bang Zibo, gimana kabar software lo? Gue nggak ngomongin lo. Lihat toko pakaian betis gue, semua dari lapak pinggir jalan. Udah berkembang sampai titik ini hari ini. Kok nggak ada gerakan sama sekali? Siapa bilang nggak? Gue ngembangin aplikasi-aplikasi itu. Jumlah downloadnya tinggi. Dan reviewnya bagus banget. Kenapa lo nggak buka perusahaan software? Enggak. Gue nggak ada waktu. Hari ini gue kerja pasang AC. Nggak cukup buat ngabisin waktu. Punya waktu itu. Mending gue ngembangin beberapa aplikasi baru. Bisa lo bantu gue lebih banyak. Gue pikir lo bisa balik ke Weiran. Bukannya dia selalu pengen lo balik dan bantu dia. Jujur aja. Gue kepikiran Weiran. Gue bisa bayangin dia udah di Shanghai bertahun-tahun. Susahnya berjuang di jalan. Penderitaan dan dosa. Mungkin nggak kalah sama yang kita alamin di ladang Jianhu. Karena gue nggak bisa berjuang bareng dia sepanjang jalan. Sekarang perusahaannya berkembang dengan baik. Lo suruh gue balik dan bagi kemenangannya. Hal kayak gini yang mengambil keuntungan dari orang lain. Gue nggak bisa. Bang Zibo, kok lo bisa mikir kayak gini? Lihat sekarang, jalan-jalan penuh iklan komputer Zibo. Perusahaan Weiran besar banget. Dia pasti akan melibatkan industri pengembangan software. Gue nggak nganggap lo mengambil keuntungan dari dia dengan baik. Tapi kita bisa jelajahi pasar baru bareng dia. Shurong, kamu benar-benar terdengar seperti wanita yang kuat. Kamu sudah tidak melihatku seperti ini? Memical, freelancer pemasang AC. Bukan itu yang kumaksud. Aku hanya berharap kamu bisa hidup lebih baik. Aku baik-baik saja. Aku melakukan apa yang kusukai setiap hari. Aku masih bisa sering melihatmu. Bisakah aku masih membantumu? Ini tidak baik. Ayah? Mengapa kamu melakukan ini? Sudah selesai. Selesai. Pinggangmu tidak baik. Biarkan Zhao Zibo yang melakukan ini. Kakak. Berhenti berteriak kakak. Hari ini, toko Shurong buka. Kakak Mew, aku sibuk di sana. Dengan sedikit keberhasilannya, mendengar New Shurong keluar dengan gembira. Kamu bilang kakakmu dan Shurong sudah bertahun-tahun. Seharusnya tidak menikah. Dan bersatu lagi. Kamu tidak bisa bertanya atau memberitahu.
Ketika kamu mengatakannya, dia mengedipkan matanya padamu. Tidak mungkin. Apa yang kamu pedulikan? Bukan hanya 1 atau 2 hari. Jangan marah. Aku memarahinya. Zibo lihat. Sudah lewat jam 1 malam ini. Aku akan mentraktirmu makan malam. Tidak, ini sudah sedikit berlebihan. Aku lelah setelah seharian. Pulang dan istirahat sekarang. Tapi aku ingin memberitahumu. Aku tahu apa yang akan kamu katakan. Aku juga tahu kamu ingin bersikap baik padaku. Tapi Shurong, aku percaya, kamu adalah yang paling mengerti aku. Berjalan. Xin Mei, kakakmu dalam masalah? Apa yang terjadi padanya? Aku tidak tahu. Unitnya menelepon. AC jatuh dari lantai 2. Sekarang di rumah sakit. Selamat datang. Kamu menyambut apa? Kamu masih berani buka toko di sini untuk cari uang? Kamu Niu Shurong, oh. Tentu saja aku buka toko untuk cari uang. Jangan cari masalah. Aku sedang mencari sesuatu. Banyaknya uang yang kamu hasilkan tidak ada hubungannya denganku. Kamu menghasilkan uang dari nyawa kakakku. Tidak mungkin. Apa yang sebenarnya akan kamu lakukan, Zhao Xinmei? Kakakku untukmu. Kakinya patah dan terbaring di rumah. Tidak bisa melakukan apa-apa. Dan kamu pura-pura tidak terjadi apa-apa. Baru buka toko di sini ya? Apa yang kamu katakan? Kakinya patah. Kamu pura-pura apa? Bukan kamu yang malam-malam minta dia pasang AC untukmu. Bisakah dia jatuh? Untungnya kali ini dari lantai 2. Kalau lebih tinggi aku, kamu tidak bisa berdiri di depanku dan bicara dengan baik sekarang. Kamu pura-pura peduli padanya sekarang. Selama bertahun-tahun, pernahkah kamu peduli padanya? Dia untukmu. Tidak ada kencan, tidak ada pacaran. Tidak menikah. Aku hancurkan karirku untukmu. Sekarang aku terluka untukmu. Ayahku sudah tua. Sekarang aku harus merawatnya. Semua karena kamu. Kamu masih punya hati nurani. Kakakku memberikan segalanya untukmu. Bagaimana dengan kamu untuknya? Pernahkah kamu memikirkannya? Pernahkah kamu melakukan sesuatu untuknya? Niu Shurong. Membicarakan keegoisan. Dalam hal saudara saya, tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Kamu luar biasa. Paman Zhao, apakah Zibo ada di rumah? Di sini. Di dalam rumah. Saya naik. Silakan. Baiklah, saya tidak akan mengurusmu. Kamu sibuk. Kak Zibo. Shurong, kenapa kamu di sini? Ada yang jaga toko. Jangan khawatirkan saya. Bagaimana kakimu? Baik-baik saja. Ini hanya patah tulang ringan. Sudah bisa berjalan sekarang. Saya baik-baik saja. Baiklah, kamu bangun. Ikut saya ke suatu tempat. Mau kemana? Ikut saja, nanti kamu tahu. Ayo jalan. Misterius. Sampai. Ini dia. Komputer City. Pak Niu, silakan lewat sini. Pak Niu, silakan lihat dulu. Terima kasih atas kerja kerasnya. Silakan sibuk. Bagaimana kalau buka toko komputer di sini? Kamu sudah familiar dengan hardware, tahu tentang software. Saya pikir ini cocok untukmu. Tidak ada yang lebih tepat. Ini untuk saya. Kamu tidak perlu khawatir tentang sewa. Uangnya sudah dibayar. Kontraknya sudah ditandatangani. Kamu hanya perlu ada di sini. Lakukan saja yang terbaik. Shurong, saya tidak bisa menerima ini. Saya tidak butuh bantuanmu. Saya tidak membantumu.
Saya memintamu membantu saya sekali. Berikan saya kesempatan untuk menebusnya. Teman sekelas, hari ini kita akan membahas pelajaran 11, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adu banteng? Tidur di kelas. Itu sebabnya nilai kamu tidak meningkat. Berdiri di luar. Bukan guru. Keluar. Berdiri. Baiklah, mari kita lanjutkan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembuatan kertas. Adu banteng? Bagaimana bisa kamu tertidur di kelas? Saya menyelesaikan PR sampai sekitar jam 2 tadi malam. Tidak banyak PR. Ibu saya bersikeras agar saya mengalahkan kamu dalam ujian ini. Ini mudah. Saya akan membimbing kamu. Kamu tidak bisa mengalahkan saya. Lupakan saja. Ibu kamu pasti akan memberitahu kamu ketika kamu pulang. Semua milik kita. Sangat menjengkelkan. Ini tidak akan berhasil. Kita harus mencari cara. Bagaimana kalau begini? Kamu juru pertama siap kali dan saya juru pertama siap kali. Dengan begitu kita tidak akan bertengkar. Shengnan, kamu jenius. Pasti. Kamu masih berdiri. Guru tidak mengizinkan saya pergi. Kalau begitu saya masuk dulu. Permisi, apakah nama kamu Zhao Zibo? Saya. Nama saya Joy. Saya di sini untuk wawancara. Ayo duduk. Bos, bagaimana cara menjual komputer ini? Bisakah motherboard Guan Kuo lebih murah? Murah. Motherboard Guan Ming, kami punya beberapa barang murah. Oke, jangan khawatir. Siapa yang mau murah? Tidak. Mas Bo, kamu yang urus dia. Itu dia. Komputer ini di rumah kita. Semua harga asli. Lihat, kami tidak seperti Kilyarga Mirka. Kamu beli ini buat apa? Kirim ini dan itu. Banyak produk cacat yang tidak berguna. Di mana komputer kita? Hanya mesin telanjang. Tapi, harga terendah di pasaran. Kamu pikir ini oke? Kalau begitu kasih saya satu. Cepat? Bagus. Terima kasih. Selamat datang lagi lain kali. Selamat tinggal. Jalan pelan-pelan. Apakah saya berhasil dalam wawancara hari ini? Dia cukup pandai bicara. TAPI, apakah kamu punya keahlian komputer? Saya tidak butuh keahlian komputer. Saya hanya perlu tahu psikologi konsumen. Merek apa yang laris? Itu dia. Lalu orang lain akan tanya tentang kamu mau ngapain? Saya bukan tukang servis komputer. Saya jual komputer. Selain itu, sebelum pelanggan datang beli, dia pasti tahu sedikit tentang itu. Lihat, contohnya, apa yang pelanggan inginkan dari komputer Zibo? Kita akan ambil beberapa lagi ini. Apa itu tidak cukup? Maksud kamu apa? Kamu cuma orang tua yang kaku. Saya. Kamu ngeblok tentang apa? Kamu dan komputer Zibo lainnya. Saya lihat dari jauh. Saya bilang kamu bicara ke saya seperti ini. Apakah kamu masih terlihat seperti datang untuk wawancara? Saya mengerti. Kamu tidak berniat menggunakan saya. Saya akan langsung memberitahumu. Kamu, dia hanya seorang pria tua yang keras kepala. Saya. Kecuali saya bersedia melakukannya untukmu. Tidak ada yang bersedia melakukannya untukmu. Karena kamu membuat saya seperti ini, maka saya akan mempekerjakanmu hari ini. Teman-teman sekelas, laporan pemeriksaan medis sudah keluar. Semua pulang dan minta orang tua untuk menandatangani. Baiklah, ayo ambil sendiri. Perkelahian banteng.
Laporan pemeriksaan medismu. Apa golongan darahmu? Golongan B. Orang bilang golongan B adalah yang paling ceria. Apa golongan darahmu? Saya O. Apa golongan darah orang tuamu? Mirka Simiwa Kelangkene. Apa yang salah? Tidak mungkin. Dua orang dengan golongan darah A tidak bisa melahirkan anak dengan golongan darah B. Mengapa saya tidak bisa melahirkan? Kamu lihat saya. Hanya ada satu kemungkinan. Kamu bukan anak kandung orang tuamu. Sungguh, jika tidak percaya tanya guru. Berarti mereka salah memberikan golongan darah. Saya katakan padamu, saya adalah anak kandung orang tua saya. Perkelahian banteng. Hasilmu. Bagaimana? Apakah ibumu benar-benar tahu? Tentu saja. Tapi perkelahian banteng, bagaimana jika ini benar? Maka saya juga perlu tahu. Apa yang sebenarnya terjadi? Baiklah. Saya akan mengantarmu. Hilang. Aku kembali. Kamu sudah makan. Makan ini nanti malam. Santap saja apa adanya. Hampir tidak ada yang tersisa untuk dimakan. Ada apa? Apakah kamu mengalami masalah? Aku ingin berhenti. Kenapa? Pabrik sedang tidak baik-baik saja sekarang. Gajiku saja tidak bisa dibayar. Lebih baik aku belajar dari orang lain. Pergi ke laut. Lagi pula aku Zhao Xinmei tidak bodoh. Benar, aku juga tidak akan mati. Bagus. Atau, mari buka toko pakaian. Mungkin bahkan lebih baik dari Shurong. Apa maksudmu? Apa artinya lebih hebat dari Shurong? Artinya New Shurong sangat hebat. Dia luar biasa. Aku hanya tidak bisa melakukannya. Aku hanya tidak bisa dibandingkan dengannya. Benar? Aku juga belajar darinya untuk membuka toko pakaian. Lihat apa yang kamu katakan. Aku hanya bercanda. Kamu, Tidak lucu sama sekali. Jika aku benar-benar di PHK, kamu bisa tertawa. Tersenyumlah untukku. aku akan membelikanmu sesuatu untuk dimakan. Benda ini terlalu bergizi. Tidak perlu membelinya, aku tidak bisa memakannya. Kamu hanya tidak keluar. Ibu, Makanan sudah di meja, silakan makan. aku sudah makan di rumah bibiku. Apa maksudmu? Kamu tidak suka masakan ibumu. Sekarang aku tidak bisa masuk ke mulutmu. Rumah bibiku punya segala macam hidangan lezat dari darat dan laut. Kamu hanya suka pergi. Satu atau dua dari kalian. Oke. Apakah kamu pikir rumah bibimu bagus? Kamu pergi ke rumah mereka untuk makan. Tinggal di rumah mereka. Jadilah anak yang baik untuknya. Ibumu aku, tidak ada keberuntungan seperti itu. Ibu, apakah kamu menyesal memiliki aku? Kamu baik-baik saja. Jangan ganggu aku lagi. Kamu baru saja bilang itu taruhan. Apakah itu benar? Jangan menakut-nakuti aku. Pertarungan banteng, bicaralah Niu Zheng. Aku tidak dibutuhkan di keluarga ini. Aku tidak dibutuhkan di dunia ini. Orang tuaku tidak menginginkanku. Tidak ada yang menginginkanku. Apa yang aku lakukan tinggal di rumah. Jangan berpikir seperti itu.
Ayo pergi bersama. Apa? Kamu adalah sahabat terbaikku. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku bilang ayo pergi bersama. Halo guru, aku adalah orang tua Qishengnan. Apa yang terjadi pada anak itu? Qi Shengnan dan Niu Zheng. Mereka tidak datang ke kelas hari ini. Tidak ada izin juga. Kamu tahu kemana dia pergi? Aku tidak tahu. Aku selalu berpikir dia di sekolah. Ya? Aku pergi dulu guru. Shengnan. Kenapa kamu di sini? Apakah Niu Zheng di sini? Tidak tersedia. Apa yang terjadi dengan kalian bertengkar soal sapi? Jangan. Jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, tolong bicara pelan-pelan. Niu Zheng adalah cucuku. Dia adalah favoritku. Aku sudah bilang, jika kamu bisa merawatnya tolong lakukan. Jika aku tidak bisa merawatmu, aku akan mengirimmu ke sini. Kita berdua yang urus. Ngerti nggak? Jangan khawatir. Nggak ada apa-apa. Hari ini ada adu banteng. Dia nggak masuk kelas. Pulang aja setelah selesai. Kita nggak lihat dia. Jadi kita pikir, apakah dia balik ke sini? Kamu ngapain sama dia? Apakah kamu marahin atau mukul dia? Tolong berhenti bicara. Cari anaknya cepat. Pergi ke rumah Shurong. Orang tua. Nggak baik. Ada apa? Adu banteng Shengnan. Mereka kabur dari rumah. Kenapa? Kenapa kamu kabur dari rumah? Niu Zheng tanya aku hari ini, tapi aku rasa dia tahu. Dia tahu apa? Kamu bilang apa? Dia tanya aku apakah aku anak kandungmu. Niu Shurong. Kamu keterlaluan. Kamu gak tahan sama aku Zhao Ximei. Ingin hidup tenang setengah hari ya? Gak apa-apa kalau kamu benci aku. Kamu ngapain sama anakku? Kalau ada apa-apa sama Niu Zheng, aku bakal berantem sama kamu. Jadi, aku bilang kamu ini anak. Kenapa kamu? Apa yang harus dikatakan dan tidak? Kok kamu nggak tahu anak? Oke, jangan lakukan sekarang. Tanggung jawab apa yang harus dibagi. Jadi, kita cari anaknya sendiri-sendiri. Baiklah. Ya kamu benar. Cari anaknya cepat. Cari cucuku. Cari cucuku cepat. Oke, aku akan mencarinya. Carry Kyukiku. Oke, aku akan mencarinya. Jangan khawatir, ayah aku akan mencarinya. Ibu aku duluan ya. Ayo, ayo, ayo. Ayo, minum air, minum air, minum Carry air. Kyukiku. Aku tahu. Mereka akan mencarinya. Shengnan. Kamu pikir orang tua kita sedang apa sekarang? Apakah mereka akan datang ke kita? Tidak tahu. Mungkin. Orang tuamu pasti. Ibuku mungkin bahkan tidak tahu aku keluar. Apakah kamu menyesal? Jika kamu menyesal, ayo kita kembali. Aku tidak menyesal. Ayo kita pergi lebih cepat. Siapa kamu? Kamu sedang apa? Lucu sekali. Pertama kali aku melihat wanita cantik melindungi pria. Apa namanya ini? Kecantikan menyelamatkan pahlawan. Ayo. APA Kakenchiken Minalamat. Aku pikir itu beruang. Benar. Kecantikan menyelamatkan beruang. Aku bilang, orang tuaku datang. Kalian perhatikan. Orang tua. Ayo. Silakan. Adu banteng? Di sana, sepertinya ada seseorang di sana. Adu banteng? Apa yang terjadi denganmu? Bangun cepat. Biarkan ibu melihat. Ibu. Bagaimana kamu terluka? Ibu, kamu datang melihatku. Aku pikir kamu tidak menginginkanku lagi, ibu. Itu mama. Gimana ini bisa terjadi? Pamanki, aku baik-baik saja. Shengnan ada di sana. Cepat ke sana. Shengnan. Apa yang terjadi sama Shengnan? Jangan pergi. Ayahmu sudah pergi gak apa-apa. Di mana kamu bisa terluka?
Mama aku baik-baik saja. Kamu tahu itu sakit juga. Kamu janji sama Mama, jangan pergi tanpa kabar mulai sekarang. Oke, Mama. Perang banteng. Apa yang salah sama kamu? Kamu masih berani nanya. Bukan ini semua salah kamu. Di mana Shengnan? Kan kalian bareng. Shengnan semua karena aku. Dia ditarik sama 2 preman. Kamu pergi kemana? Di sana. Lepasin aku. Kamu ngapain? Kamu mau ngapain? Qi Wei. Qi Wei, tolong jangan lakukan lagi. Tidak ada jalan kembali, Qi Wei. Qi Wei tidak bisa kembali. Guling. Ayah? Gak apa-apa, nak. Kamu bikin Mama kaget setengah mati. Mama, Kamu tidak boleh lakukan ini lagi, tahu? Mama aku salah. Apa yang bikin kamu kabur? Ayah? Ada yang terluka. Tidak. Sebenarnya, aku sangat berterima kasih sama 2 orang itu. Mama, aku rasa sekarang seperti mimpi. Keluarga kita berkumpul lagi. Kalau aku pulang, orang tuaku pergi. Shengnan, kamu baik-baik saja? Qi Wei. Semoga anak-anak baik-baik saja. Kita juga harus pulang. Kasih anakmu mandi air hangat. Mandi bubles. Ayo pergi. Ibu. Anaknya sudah tidur. Kalau begitu kita tidur juga. Sudah seharian kerja keras. Semua lelah. Kamu seharusnya tidak lelah. Aku melihatmu hari ini. Sebuah keluarga berkumpul dan saling berpelukan. Adegan itu sangat nyaman. Kamu memeluk Niu Shurong begitu lama. Tidak pernah melepaskannya. Kamu tidak terlihat lelah? Kalian berdua. Apakah ini cinta yang kembali menyala? Apakah ini menarik? Aku malas menjelaskan. Kamu memang tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Menurutku ini cukup aneh. Jelas-jelas Niu Shurong yang berbuat salah. Kamu sama sekali tidak menyalahkannya. Sekarang kamu menyalahkanku. Tidak ada yang menyalahkanmu. Oke, aku lelah. Tidur saja.
Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Sekarang New Shurong punya karir yang sukses. Aku hanya seorang pekerja pabrik. Gajiku saja tidak cukup. Kamu ingin kembali ke New Shurong sekarang. Kamu ingin hidup bahagia bersamanya. Omong kosong kamu. Aku tidak ngomong kosong. Aku hanya tidak bisa menerimanya. Kenapa New Shurong punya segalanya? Kamu adalah semua yang tersisa untukku. Dia akan merebutku. Dia lahir dari keluarga yang baik. Semua orang menyukainya, bersedia membantunya. Kami bekerja di pabrik yang sama. Semua hal baik menjadi miliknya. Bukan giliranku. Meskipun dia membuat kesalahan besar, dia bisa keluar dari Guangli sendiri. Dia bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Bagaimana dengan aku? Aku bekerja keras untuk Guangli. Mereka tidak memberiku apapun. Itu membuatku dipecat. Kamu masih meremehkanku. Kamu akan dipecat. Sooner or later kamu akan dipecat. Aku hampir kehilangan pekerjaan. Kamu akan meninggalkanku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu dipecat, aku akan mendukungmu. Pabrik yang rusak itu. Kalau kamu tidak mau melakukannya, ya jangan lakukan. Kamu tidak akan mendukungku. Kamu akan bersama New Shurong. Kamu tidak akan peduli padaku lagi. New Sheng, apa yang kamu lakukan? Siapa yang kamu cari masalah? Dengan dirimu sendiri. Kalau preman kecil itu berani mengganggumu lagi, aku akan menjatuhkan satu. Kalau aku lihat 10, aku akan menjatuhkan semuanya. Bulfing, asal kamu tidak membawaku kabur dari rumah lagi, aku tidak akan bertemu preman lagi. Jangan dibahas lagi. Jangan merasa bersalah, sebetulnya malam itu, aku mendapat berkah dalam musibah. Seperti Kidon Kita Malam ITU. Dari mana datangnya berkah itu? Benarkah? Aku sangat takut. Kupikir semuanya sudah berakhir. Tapi ketika ayah dan ibuku datang menyelamatkanku, aku merasa sangat bahagia. Bulfing, kupikir ayah dan ibuku adalah yang terbaik bersama. Kamu tidak suka juga, ayahku bersama ibumu. Kalau begitu aku tidak tahu. Aku punya solusi, tapi kamu harus membantuku. Oke. Jalan. Pertarungan banteng, sudah makan. Ini dia. Ada paha ayam. Ibu bikin ini khusus buat kamu. Ibu, kenapa kamu tidak? Ibu tidak suka paha ayam, sedang diet. Ibu, aku mau bicara sesuatu. Besok ulang tahun Shengnan. Dia mau aku ke rumahnya. Temanin dia. Ibu, kalau ibu tidak mau aku pergi, aku tidak akan pergi. Aku akan pulang dan kerjakan PR. Gak apa-apa, kamu pergi saja. Pulangnya jangan terlalu malam. Ibu, besok ada orang lain yang ikut. Besok malam aku tidak makan di rumah. Kamu mau ngapain? Abang ketiga punya ide baru. Kita janjian makan malam bareng. Mari ngobrol. Oke, aku tahu. Pertarungan banteng, aku sudah bilang itu padamu. Selesai. Sangat bagus. Kalau gitu kamu duluan, aku ada urusan lain. Ada apa?
Aku ikut sama kamu. Aku harus pergi sendiri. Misterius. Aku harus ketemu sama orang yang sangat penting. Kamu lupa apa yang aku bilang di lapangan. Ayahmu benar-benar datang. Tolong jangan bilang ibu. Kalau tidak pesta ulang tahunku akan hancur. Kamu dengar itu? Kalau gitu aku duluan. Ingat ya. Dah. Shengnan kemana? Kenapa dia tidak pulang bareng kamu? Aku juga tidak tahu. Dia tidak telepon aku. Apakah kalian berdua sedang bertengkar? Tidak. Bibi. Kalau Paman Ki kembali, apakah kamu masih akan bersamanya? Kenapa tiba-tiba kamu bertanya ini? Aku hanya bertanya. Apakah ibumu menyuruhmu bertanya? Tidak. Benar-benar tidak. Mama, aku pulang. Pulang ya sayang, selamat ulang tahun. Terima kasih Mama. Niu Zheng juga ada di sini. Kalau begitu aku akan memberikannya ke Shengnan. Rayakan ulang tahunmu. Oke. Sapi-sapi itu berusaha memindahkan meja. Masuk dan duduklah. Hari ini adalah hari paling bahagia bagiku. Aku ingin merayakan ulang tahun setiap hari. Kamu mulai ngomong tidak karuan lagi. Siapa yang mau merayakan ulang tahun setiap hari? Aku ingin merayakan ulang tahun setiap hari. Aku bisa melihat ayahku setiap hari. Nyalakan lilin. Ayo, tiuplah lilin. Selamat ulang tahun untukmu. Tiuplah lilin. Tunggu sebentar. Aku ingin membuat permohonan dulu. Aku berharap Mama dan Papa akan bersama selamanya. Perkelahian sapi. Kalau tidak kita pulang saja. Aku ingin tinggal lebih lama sedikit.
Kamu pergi dulu. Shengnan, apakah kamu senang hari ini? Sangat senang. Baguslah. Tidak apa-apa. Kalau begitu aku akan pulang dulu. Shurong, tolong antarkan aku. Pergi. Mama, apakah kamu akan pergi? Ini hadiah ulang tahun yang aku inginkan. Selamat. Shengnan sangat bahagia hari ini. Sudah lama aku tidak melihatnya tersenyum seperti ini. Aku seorang ayah. Itu keterlaluan. Apakah kamu tidak punya sesuatu untuk memberitahuku? Hari ini aku datang. Ulang tahun untuk Shengnan. Sebenarnya aku penuh dengan Xin Mei. Aku bisa menjaga jarak denganmu selama ini. Anak itu pada dasarnya milikmu. Tarik yang besar. Aku harap kamu tidak menyalahkanku. Aku mengerti. Shengnan tidak akan menyalahkanmu. Dia hanya... Aku merindukanmu, selalu ingin bertemu ayah. Xin Mei, Kamu membohongiku. aku tidak membohongimu. Kamu membohongiku. Baiklah. Aku membohongimu. Kamu sebenarnya membohongiku untuk New Shurong. Bukankah kamu berjanji padaku? Kamu tidak akan pernah membohongiku lagi dalam hidupmu. Aku tidak untuk. Aku di sini untuk merayakan ulang tahun Shengnan. Aku membohongimu. Untuk membuatmu tidak terluka. Aku. Sekarang aku telah membongkar kebohonganmu. Bukankah itu akan menyakitiku lebih? New Shurong, kamu benar-benar bisa melakukannya. Pertama mengambil hidup dariku. Berikutnya adalah Kiwei. Aku pikir sudah bertahun-tahun. Bisakah kamu menyelesaikannya? Ken menghadapi kenyataan. Aku tidak menyangka kamu masih tidak akan melepaskanku. Kamu masih mencoba membalas dendam padaku. Aku tidak ingin bertengkar denganmu. Kamu berhenti. Kamu pergi karena merasa bersalah. Kamu mengakuinya. Hari ini kita di sini. Jelaskan semuanya. Oke. Kalau ada yang mau dibicarakan kita bicara lain hari ya. Jangan teriak-teriak tengah malam begini. Kamu masih melindungi dia ya? Kamu masih berani bilang gak bohong sama aku demi dia.
Kiwei, aku mohon. Jangan bohong lagi sama aku. Jangan janji-janji lagi sama aku. Apa yang gak bisa kamu lakukan? Karena aku bodoh. Setiap kata yang kamu ucapkan, aku percaya semuanya. Ada apa sih? Kamu pergi sana. Aku mati di sini hari ini. Kamu gak perlu khawatir. Kiwei, kamu tinggalkan aku. Aku kira kamu akan baik-baik saja. Lebih bahagia daripada sama aku. Lihat kamu sekarang. Jadi apa sih?